Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, dimanapun kalian berada. Halo, perkenalkan saya Ika Devi Sari, selaku host yang akan memandu. Pada video kali ini, kita bersama dengan saudari Nopi Febriani yang akan memaparkan materi mengenai organisasi dan manajemen perusahaan industri dengan subjudul Komunikasi Organisasi dalam Membangun Budaya Kerja yang Positif. Baik, saudari Nopi, dipersilahkan untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih Saudari Ika atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi organisasi dalam membangun budaya kerja yang positif oleh Nopi Febriani dan Ika Devi Mayangsari. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang budaya kerja. Jadi di sini ada dua pendapat para ahli tentang budaya kerja. Yang pertama ada Supriyadi dan Triguno. Pada tahun 2000, beliau menyatakan bahwa budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan yang juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Kemudian ada Sulakso pada tahun 2002, yang dimana beliau mengemukakan bahwa budaya kerja ini merupakan the way we're doing here, atau sikap dan perilaku pegawai untuk melaksanakan tugas. Jadi dapat disimpulkan, nah budaya kerja merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pentingnya budaya kerja yang positif ini apa sih? Budaya kerja yang positif ini memiliki kepentingan yang besar dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kesejahteraan karyawan. Budaya ini memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, serta kontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan individu. Nah, selain itu, budaya kerja yang positif juga membantu membangun citra dan reputasi organisasi, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan tentang komunikasi organisasi. Effendi pada tahun 2008, beliau mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Kemudian komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Dan kemudian ada menurut Goldhiber pada tahun 1986, beliau mengemukakan komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Selanjutnya itu jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terhubung berdasarkan struktur organisasi, garis fungsional maupun metrik, bergantung pada kedudukan seseorang di suatu organisasi. Eh, Komunikasi formal terdapat tiga bentuk. Yang pertama itu ada komunikasi dari atas ke bawah. Nah, komunikasi ini itu komunikasi antara pimpinan ke bawahan yang bersifat dari atas ke bawah atau top-down communication. Kemudian ada komunikasi dari bawah ke atas. Nah, komunikasi ini yaitu komunikasi dari bawah ke atas atau bottom up dan upward communication. Berarti alur informasi berasal dari bawahan menuju ke atasan. Selanjutnya ada komunikasi horizontal. Nah,
komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Kemudian ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini merupakan jenis komunikasi dalam organisasi yang tidak memandang kedudukan dalam organisasi maupun hierarki struktur organisasi. Nah, berikut ini ada ilustrasi dari arah arah komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya itu ada fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu terdapat 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif. Fungsi ini melibatkan pertukaran informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu antar anggota organisasi. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi, misalnya komunikasi yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur, aturan, dan peraturan dalam organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Nah, fungsi ini melibatkan penggunaan teknik komunikasi persuasif seperti presentasi, negosiasi, atau kampanye promosi untuk mempengaruhi anggota organisasi agar mendukung tujuan, ide, atau kebijakan tertentu. Yang terakhir ada fungsi integratif. Nah, fungsi integratif ini merupakan komunikasi organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan anggota organisasi dan menciptakan rasa kebersamaan, identitas, dan budaya organisasi. Fungsi ini melibatkan komunikasi yang membangun hubungan antar anggota, mempromosikan kolaborasi, dan memfasilitasi jam kerja tim. Selanjutnya ada manfaat komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu memunculkan rasa ketidakkawanan antar ketidak yang pertama itu memunculkan rasa kesetiakawanan antar karyawan dan individu. Kemudian ada meningkatkan moral disiplin. Dan yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan belajar. Yang keempat, informasi dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dapat cepat diakses. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab. Dan yang keenam, menimbulkan toleransi atau saling pengertian. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama. Ya, jadi selanjutnya ada 3 pendekatan komunikasi organisasi menurut Griffin pada tahun 2003. Yang pertama yaitu ada pendekatan sistem. Eh, menurut Carl Weick, pelopor pendekatan sistem informasi, menganggap bahwa struktur hierarki, garis rantai komando komunikasi, prosedur operasi standar merupakan eh, musuh dari inovasi. Kemudian ada pendekatan budaya. Nah, organisasi dipandang sebagai budaya. Suatu organisasi merupakan sebuah cara hidup atau way of life bagi para anggotanya, membentuk sebuah realita bersama yang membedakannya dari budaya-budaya lainnya. Dan yang ketiga ada pendekatan kritik. Menurut Standish, salah satu penganut pendekatan ini menganggap bahwa kepentingan-kepentingan perusahaan sudah mendominasi hampir semua aspek lainnya dalam masyarakat, dan kehidupan kita banyak ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat atas kepentingan pengaturan organisasi-organisasi perusahaan atau manajerialisme. Bahasa Bahasa adalah medium utama di mana realitas sosial diproduksi dan direproduksi. Nah, selanjutnya ada prinsip komunikasi organisasi untuk budaya kerja yang positif. Yang pertama ada keterbukaan. Keterbukaan mengacu pada kemampuan organisasi untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan antara berbagai tingkatan dan unit kerja. Dalam budaya kerja yang positif, keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada kepedulian. Kepedulian adalah sikap organisasi yang menunjukkan perhatian terhadap karyawan dan anggotanya sebagai individu. Yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi dalam komunikasi organisasi ini berarti pesan yang disampaikan secara konsisten, baik melalui berbagai saluran dan medium maupun oleh para pemimpin dan manajer. Yang keempat ada keterlibatan.
Keterlibatan ini merupakan prinsip yang mengacu pada partisipasi aktif dan keterlibatan karyawan dalam komunikasi organisasi. Nah, keterlibatan yang baik meningkatkan rasa memiliki dan motivasi karyawan serta memperkuat hubungan timbal balik antara organisasi dan individu. Selanjutnya itu ada hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama ada gangguan teknis, yaitu terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Yang kedua, ada gangguan semantik dan psikologis. Nah, gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan, sedangkan gangguan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Yang ketiga ada gangguan fisik. Gangguan ini disebabkan karena kondisi geografis, misal jarak jauh sehingga sulit berkomunikasi, tidak adanya sarana dan sebagainya. Yang keempat ada gangguan status, gangguan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi. Nah, misalnya yaitu perbedaan status antara senior dengan junior atau atasan dengan bawahan. Yang kelima ada gangguan kerangka berpikir, di mana gangguan ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Dan yang keenam yaitu gangguan budaya. Gangguan ini terjadi karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Selanjutnya ada strategi komunikasi untuk membangun budaya kerja yang positif. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada transparansi dan komunikasi yang jujur di antara semua anggota tim. Yang kedua yaitu dorong komunikasi dua arah dan dengarkan. Yang ketiga ada penggunaan alat komunikasi yang tepat, komunikasi yang berpusat pada prestasi. Yang keempat ada komunikasi yang menghargai keragaman. Jadi berdasarkan yang telah saya paparkan, kesimpulannya yaitu komunikasi organisasi yang baik merupakan fondasi dalam membangun budaya kerja yang positif. Nah, dengan memperkuat komunikasi yang terbuka, transparan, dan kolaboratif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja, motivasi, dan kepuasan karyawan serta menciptakan citra yang baik bagi organisasi. Nah, berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PowerPoint ini. Nah, baik, mungkin cukup atau paparan materi yang telah saya lakukan. Baik, Kak. Baik, terima kasih Saudari Nopi atas pemaparan materinya mengenai komunikasi organisasi dalam membangun budaya kerja yang positif. Dari materi yang Mbak sampaikan ini, saya menangkap beberapa hal yang dimana komunikasi harus tetap pada arah horizontal dan vertikal dan tidak bisa dicampur adukan dan harus tetap diperhatikan. Kemudian beberapa pendekatan seperti sistem, kritik, dan budaya perlu dilakukan untuk menjamin komunikasi organisasi berjalan dengan baik. Kemudian keterbukaan, kepedulian, konsistensi, dan keterlibatan antar sesama diperlukan juga. Kemudian di samping itu ada juga hambatan. Dan komunikasi perlu adanya transparansi, kejujuran antar dua belah pihak, dua arah, terpusat, dan menghargai keberagaman. Baik, mungkin karena Mbak Novinya sudah keburu keluar, mungkin ada kendala dari review materi yang bisa saya sampaikan. Sekian. Dan pastinya presentasi yang telah Mbak Novi tadi berikan sangat menarik dan saya yakin pasti akan bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah, dimanapun maupun kapanpun. Baik, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.